teman-teman, kami dari kelompok 57 akan membahas mengenai topik sistem respirasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dan fungsi sistem respirasi atau pernapasan, yaitu merupakan salah satu sistem vital dalam tubuh manusia yang berfungsi mempertahankan kehidupan melalui proses pertukaran gas, yaitu oksigen atau O2 dibutuhkan oleh sel untuk menjalankan metabolisme dan menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Tanpa pasokan oksigen, sel tubuh hanya mampu bertahan beberapa menit sebelum mengalami kerusakan permanen. Di sisi lain, metabolisme sel menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang bersifat toksik apabila menumpuk dalam darah. Oleh karena itu, sistem pernapasan berperan penting dalam menjaga homeostasis dengan memastikan suplai oksigen tercukupi dan pembuangan karbon dioksida berjalan secara optimal. Definisi sistem pernapasan adalah sekumpulan organ dan struktur yang bekerja secara terpadu untuk menyalurkan udara dari lingkungan luar ke alveolus paru, melakukan pertukaran gas antara alveolus dengan darah, serta menyediakan oksigen untuk metabolisme seluler dan membuang karbon dioksida dari jaringan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam anatomi fisiologi sistem respirasi. Pada sistem respirasi, pintu utama keluar masuk udara pada sistem pernapasan adalah hidung. Lubang hidung atau nares merupakan pintu masuk udara menuju rongga hidung. Sebagai pintu masuk udara, menyaring udara dan melembabkan udara pernapasan yang masuk. Rongga hidung berlapis laput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau yang disebut kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek yang tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut conae. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Sinus paranasal adalah tempat 4 pasang rongga berisi udara di dalam tulang tengkorak dan wajah yang terhubung ke rongga hidung, berfungsi meringankan tengkorak, melembabkan udara pernapasan dan memproduksi lendir. Selanjutnya, laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea. Di depan lariofaring, salah satu tulang rawan pada laring disebut sebagai epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipi yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Selanjutnya, faring. Faring atau tenggorokan merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang atau posterior terdapat laring atau tekak, tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan.
Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Jadi pada saat ini saya akan membahas tentang batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa panjang berukuran 10 cm terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Batang tenggorok atau trakea terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorok bercabang menjadi 2 cabang tenggorok, yaitu bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorok bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil yang disebut bronkiolus. Ujung bronkiolus berupa gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Fungsinya untuk membawa udara ke paru-paru. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cabang batang tenggorokan atau bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang menjadi 2 bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan atau bronkus primer bercabang menjadi 3 bronkus lobaris. Bronkus yaitu bronkus sekunder, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler darah, dalam alveolus inilah oksigen dan udara berdifusi ke dalam darah. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk keluar paru-paru. Alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berotak. Terdapat pada parenkim paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernapasan. Ukurannya sangat bervariasi, tergantung dengan lokasi anatominya. Semakin negatif tekanan intrapleura di apeks, ukuran alveolus akan semakin besar, serta ada 2 tipe sel epitel alveolus, yang dimana alveolus sendiri berfungsi untuk mengambil O2 atau oksigen yang masuk dan mengeluarkan CO atau karbon dioksida. Selanjutnya, pada paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping yang dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulma dexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri yaitu pulma sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis, disebut dengan pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelimuti paru-paru disebut dengan pleura dalam atau pleura visceralis, dan selaput menyelimuti rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura peristalis. Kali ini saya akan membahas tentang inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi atau yang disebut inhalasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Pada fase ini, diafragma berkontraksi dan mendatar sehingga rongga toraks membesar. Bersamaan dengan itu, otot interkostal eksternal atau otot di antara tulang rusuk juga berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat dan rongga dada melebar. Pelebaran rongga toraks menurunkan tekanan di dalam paru-paru dibandingkan tekanan atmosfer. Perbedaan tekanan ini menciptakan kondisi vakum yang menyebabkan udara mengalir masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah proses ekspirasi atau ekshalasi, adalah proses mengeluarkan udara dari paru-paru. Pada saat diafragma dan otot interkostal eksternal relaksasi, rongga toraks kembali ke ukuran semula. Hal ini meningkatkan tekanan intratoraks sehingga udara terdorong keluar dari paru-paru.
Proses inspirasi umumnya bersifat aktif karena melibatkan kontraksi otot, sedangkan ekspirasi normal bersifat pasif akibat elastisitas paru-paru dan dinding dada. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa penyakit yang ada pada sistem respirasi. Yang pertama, penyakit paru obstruktif atau biasa disebut dengan PPOK. Penyakit ini terjadi di saluran pernapasan seperti bronkus atau bronkiolus dan kantung udara paru-paru. Gangguan progresif yang menyebabkan penyempitan pada jalan napas dan kesulitan dalam bernapas. Ia memiliki dampak jangka panjang seperti penurunan kadar oksigen dalam darah, beban kerja jantung meningkat, risiko kanker paru, kecemasan bahkan atau depresi, serta penurunan kualitas hidup akibat keterbatasan fisik. Kanker paru atau karsinoma bronkogenik adalah jenis tumor ganas yang berasal dari saluran napas atau epitel bronkus. Proses keganasan pada epitel bronkus dimulai dengan fase prakanker yang diawali dengan perubahan yang disebut metaplasia squamosa. Perubahan ini ditandai dengan perubahan bentuk sel epitel dan hilangnya silia pada permukaan epitel. Kanker paru-paru adalah jenis kanker yang dimulai ketika sel-sel abnormal tubuh secara tidak terkendali di paru-paru. Kanker paru merupakan masalah kesehatan yang serius yang dapat menyebabkan dampak yang besar dan kematian. Kanker paru-paru adalah jenis kanker yang dimulai ketika sel-sel abnormal tubuh secara tidak terkendali di paru-paru. Kanker paru merupakan masalah kesehatan serius yang dapat menyebabkan dampak yang besar dan kematian. Gejala kanker paru-paru meliputi batuk yang tidak kunjung sembuh, nyeri dada, dan sesak napas. Perawatan bergantung pada riwayat medis orang tersebut dan stadium penyakitnya. Selanjutnya, pneumonia. Pneumonia merupakan suatu penyakit infeksi pada parenkim paru yang disebabkan oleh sejumlah bakteri, virus yang berbeda, parasit atau jamur. Infeksi ini menyebabkan peradangan pada paru dan akumulasi eksudat pada jaringan paru. Selain itu, pneumonia juga didefinisikan sebagai peradangan parenkim paru distal dari bronkiolus terminalis yang mencakup bronkiolus, respiratorius, dan alveoli serta menimbulkan konsolidasi paru. Pneumonia adalah peradangan parenkim paru yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Pneumonia juga disebabkan oleh bahan kimia dan paparan fisik seperti suhu atau radiasi. Selanjutnya saya akan membahas status asmatikus, yaitu adalah suatu serangan asma yang berat dan akut, berlangsung dalam beberapa jam sampai beberapa hari, yang tidak memberikan perbaikan pada pengobatan yang lazim. Asma merupakan penyakit gangguan inflamasi kronis saluran pernapasan yang dihubungkan dengan hiperresponsif, keterbatasan aliran udara yang responsibel, dan gejala pernapasan. Status asmatikus yang dialami penderita asma dapat berupa pernapasan wheezing, ronki ketika bernapas, adanya suara bising ketikanya bernapas, kemudian bisa berlanjut menjadi pernapasan laboret, yaitu perpanjangan ekhalasi, pembesaran vena leher, hipoksemia, respirasi alkalosis, respirasi sianosis, dan dispnea dan takipnea.